Setelah Tobala tewas dalam pertempuran, pasukan Goa bergerak cepat ke Sopeng, menangkap Datu Sopeng, Laten Ribali, lalu membawanya ke Makassar. Sementara itu, perburuan terhadap sang pahlawan, Laten Ritata Arung Palaka, terus digencarkan. Sultan Hasanuddin, Karaengri Goa, merasa perlu mengangkat jenang baru di Bone untuk menggantikan Tobala. Lasekati Arung Amali pun ditunjuk. Di sisi lain, Datu Sopeng Laten Ribali ditawan di Sanrangeng bersama Arung Ponei Lamadaremang. Merasa semakin terdesak dan sulit bertahan di tanah Ugi, Laten Ritata Arung Palaka bersama para pengikut setianya, termasuk Arung Belo, Arung Patojo, dan Arung Ampana, membuat keputusan besar. Mereka akan menyeberang ke Butung, Tanah Ulio, dengan harapan bisa menemukan sekutu untuk melawan Goa. Dari pantai Cempalagi, mereka mempersiapkan perahu. Konon, jejak kaki Laten Ritata sebelum bertolak masih bisa disaksikan hingga kini di sekitar Bukit Cempalagi. Sebelum berangkat, beliau bernazar di sana, bersumpah tidak akan memotong rambutnya sebelum kembali dengan selamat ke Tanah Ugi. Sejak saat itulah beliau mendapat julukan Malampe Egemena, yang berarti yang berambut panjang. Tak lama setelah mereka bertolak, pasukan Goa tiba untuk melacak jejaknya. Tapi terlambat, Arung Palaka dan rombongannya sudah berada di tengah lautan. Berita ini segera sampai ke telinga Sultan Hasanuddin. Menduga Arung Palaka akan meminta bantuan Raja Butung. Sultan Hasanuddin segera mengutus Arung Gatareng untuk menyusul. Di tengah laut, Arung Gatareng berhasil mencegat rombongan Arung Palaka. Namun, setelah percakapan singkat, Arung Gatareng justru memutar haluan kapalnya dan kembali ke Goa, membiarkan Arung Palaka melanjutkan perjalanannya. Apa yang mereka bicarakan? Ini masih menjadi misteri yang menarik. Setibanya di Butung, Arung Palaka disambut baik oleh Raja Butung. Raja mempersilakan mereka tinggal sementara, sambil menunggu kedatangan kapal kompeni Belanda yang biasa singgah dalam perjalanan ke Ambon dan Ternate. Raja Butung tahu, cepat atau lambat Goa akan datang mencari mereka. Dan benar saja, utusan Goa tiba di Butung. Dengan cerdik, Raja Butung menyembunyikan Arung Palaka dan pengikutnya di sebuah sumur besar yang kering. Saat utusan Goa bertanya, Raja Butung bersumpah, mereka tidak berada di atas Tanah Ulio. Secara harfiah, itu benar. Utusan Goa percaya dan kembali dengan tangan hampa. Namun, Sultan Hasanuddin tidak menyerah. Strategi baru disusun. Pasukan yang jauh lebih besar disiapkan untuk menyerang Butung hingga ke Ternate. Datu Lula Setiaraja dan Karaeng Bontomaranu ditunjuk untuk memimpin invasi ini. Rencananya, setelah Butung ditaklukkan, serangan akan dilanjutkan ke Ternate. Bagaimana nasib Arung Palaka selanjutnya? Apakah Butung akan jatuh ke tangan Goa? Ikuti terus kelanjutan kisah perjuangan Arung Palaka di episode berikutnya.